Kehadiran MIFA luar biasa, sungguh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dengan program-program yang sangat menyentuh dan itu adalah pro kepada rakyat, dan itu juga menjadi visi dan misi dari Pemkab Aceh Barat ini. Nah, misalnya dengan TJSLP yang dimediasi, yang diinisiasi oleh MIFA dan Pemkab Aceh Barat itu pernah mendapat nominasi award juga untuk tingkat nasional. Nah, ini kontribusi tentunya perusahaan PT MIFA ini yang terus-menerus secara kontinuitas dan sangat sungguh-sungguh kami lihat dan kami nilai sungguh-sungguh dan serius untuk bagaimana masyarakat Aceh Barat itu kehadiran MIFA itu betul-betul dirasakan manfaatnya ada. Dan kami merasakan itu. Karenanya misalnya untuk persoalan pendidikan, terus sampai hari ini kita mendapatkan sentuhan terus-menerus dari MIFA untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia. Itu ada beberapa alat berat yang diberikan kepada pendidikan yang sifatnya terapan. Ini kan kalau kita mau melatih mereka ke daerah lain itu butuh anggaran berapa? Tapi MIFA dengan kemampuan yang luar biasa sangat eksis dan konsisten untuk peningkatan sumber daya manusia Aceh Barat memberikan itu. Jadi sehingga mereka bisa berlatih, kemudian bisa juga melakukan praktek-praktek yang itu juga untuk kemampuan mereka setelah keluar dan sudah mandiri. Ini kan luar biasa. Belum lagi kita ceritakan bagaimana gedung, bagaimana UTU yang sekarang negeri. Awal-awalnya itu Media Group ya dengan Yayasan Sukmanya itu juga mendorong ke arah perkembangan UTU sampai alhamdulillah hari ini UTU sudah negeri. PT MIFA bersaudara saat ini yang sedang mengeksploitasi batu bara di Aceh Barat ini terhadap kepedulian dan perhatiannya terutama dalam bidang memajukan pendidikan khususnya dan memajukan pembangunan dari kawasan Barat Selatan ini. Alhamdulillah pada pasca tsunami dan pasca konflik itu PT MIFA terbangunlah 4 gedung induk yang merupakan awal modal daripada Universitas Teuku Umar. Pada usulan awal itu adalah PT MIFA bersaudara. Apabila PT MIFA atau industri-industri tidak ada dukungan dengan kuat, maka itu dipertimbangkan bahwa AKN ini tidak ada. Karena tujuan AKN ini, lulusan ini dan tenaga skill lulusannya adalah bisa dipergunakan baik di perusahaan itu sendiri maupun di tempat-tempat yang lain. Ini awalnya bagaimana kami awal masuk dengan BMIP. Sehingga AKN ini sudah ditetapkan sebagai kampus negeri pada tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober sudah dikeluarkan Permendikbud masa-masa itu bahwa peran PT MIFA juga tidak boleh terputus. Nah, ini terbukti dengan ada MOU, diminta bukti MOU oleh pemerintah pusat, oleh Dikti, bahwa di mana bukti Anda bahwa kerjasama dengan PT MIFA. Itu MOU yang sudah ada, kami lakukan pada tahun 2013, sampai hari ini MOU dalam bentuk terutama dalam hal mengirim mahasiswa untuk melakukan magang, pelatihan ke sana, praktek lapangan. Juga kami minta beberapa tenaga profesional dari PT MIFA untuk bisa mengajar di AKN itu sendiri. Akhirnya gayung bersambut dengan PT MIFA, dengan grupnya menghibahkan kita 1 unit eskavator, mungkin di sini bisa kita lihat, yang sangat useful dan hari ini dipakai oleh siswa-siswa yang sedang praktikum. Tentunya ini awal bukan akhir. Banyak hal yang harus kita siapkan lagi dan keberadaan MIFA ini akan terus mengikat kita. Jadi ini akan terus kita lakukan beberapa hal program-program yang akan membangun sisi edukatif ini, Pak. Alhamdulillah kerjasama antara PT MIFA dengan SMK Negeri 3 Melabuh sudah kita ikat dalam sebuah MOU antara PT MIFA dengan SMK Negeri 3 Melabuh. Menurut pendapat kami selaku Kepala SMK Negeri 3 Melabuh, PT MIFA sangat proaktif di dalam bidang pendidikan. Kenapa saya bilang demikian? Ketika kami berbicara tentang pendidikan, mereka langsung menerima
apa yang kami sampaikan, yang pertama sekali terutama untuk PKL, prakerin, yaitu praktek kerja industri yang di SMK itu memang itu adalah notabene praktek anak ke lapangan, ke tempat dudi. Jadi PT MIPA sangat menerima anak-anak kami ketika prakerin di sana. Makanya kami dengan PT MIPA sudah dapat dikatakan tidak asing lagi lah bagi kami PT MIPA untuk pendidikan itu. Perusahaan MIPA ini memang semenjak dulu secara harmonis cukup baik, menyangkut dengan apa saja yang dibantu oleh Pak perusahaan kepada SMK 4 khususnya. Yang pertama menyangkut masalah kerjasama pelaksanaan kerja lapangan atau Pakrin. PT MIPA sudah dibantu juga menyangkut dengan beasiswa untuk anak sekolah yang sudah berjalan sekitar 8 orang, mulai dari SMP sampai SMA. Yang jelas, berarti dari PT MIPA untuk bidang pendidikan itu berarti menyekolahkan anak-anak di ring 1 ke Sukma Bangsa. Terima kasih kepada PT MIPA dan BEL karena sekolah ini memang sangat luar biasa. Contohnya seperti ini, Pak. Jadi sekolah kami ketika bisa bersaing di tingkat internasional. Nah, jadi itu merupakan satu kebanggaan bagi kami. Seperti itu. Saya sebagai salah satu alumni Sukma Bangsa PD sangat berterima kasih. CSR yang dilakukan oleh PT MIPA ini bukan hanya bersifat CSR individu dari perusahaan, tetapi inilah yang mendorong cikal bakal daripada pelaksanaan CSR di Aceh Barat secara keseluruhan. Jadi ide ini sebenarnya muncul bukan dari pemerintah daerah, tapi karena muncul dari PT MIPA sendiri yang ingin melaksanakan CSR. Sehingga kami melihat peluang ini untuk bisa kita kembangkan. Alhamdulillah, menjadi dari PT MIPA yang pertama di tahun 2013 kalau nggak salah saya, itu bisa berkembang sekarang sudah ikut sekitar 14 perusahaan. Jadi ini adalah merupakan sumbangsih daripada PT MIPA, karena dulu CSR ini dianggap sebagai hal yang agak susah untuk kita laksanakan. Padahal sebenarnya setiap perusahaan itu telah melaksanakan CSR, tapi belum jarang yang dibahas bersama dengan pemerintah. Tapi dengan adanya case-nya dari PT MIPA, kemudian kita juga mengadopsinya dan menjadikan regulasi. Kemudian setelah regulasi kita terapkan kepada perusahaan-perusahaan lain. Dan alhamdulillah ini dapat berjalan dengan sebagaimana kita harapkan. PT MIPA Bersaudara ini bukan hanya berkiprah tahun 2013, mereka sudah dari tahun 2011. Malah mereka merupakan pionir yang paling berpotensi yang menurut saya yang menggerakkan TJSLP ini agar bisa ditiru oleh seluruh perusahaan swasta yang ada di Melabu. Awalnya tahun 2011 itu mereka sudah menjalankan PPMA, namanya itu Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Nah, itu sudah berlanjut sampai dengan 2013. Sebenarnya CSR mereka ini sudah cukup baik, menjadi pionir untuk membuka inisiatif kepada pemerintah daerah. Kenapa ini tidak dibentuk sebuah forum di mana kita bisa menggerakkan TJSLP bersama-sama, mengingat sesuai dengan peraturan pemerintah itu yang nomor 47 ya, di mana persen terbatas itu memiliki tanggung jawab kepada lingkungan dan lingkungan perusahaan. Nah, dari situ pemerintah kemudian menanggapi dengan cukup baik. Kita melakukan pertemuan mengundang seluruh perusahaan yang ada di Aceh Barat untuk mendengarkan apa itu TJSLP, dan di sini kita menunjuk PT MIPA Bersaudara menjadi pionir paling terdepan untuk memberikan penjelasan seperti apa sebenarnya tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. MIPA ini juga memberikan pengobatan gratis keliling ke kampung-kampung terpencil yang ada di wilayahnya. Ini dilakukan kenapa? Karena mungkin masih ada beberapa masyarakat itu yang enggan datang kepada fasilitas kesehatan tingkat 1 ya, ke kecamatan, ke puskesmas. Malah masih ada yang malas untuk ke puskesmas membawa putra-putrinya, yang balita-balitanya, ibu hamilnya, seperti itu. Nah,
Kegiatan program Puskesmas Keliling dilakukan oleh PT MIFA untuk mensiasati agar masyarakat itu lebih peduli pada kesehatannya. Jadi PT MIFA itu membawa dokter, bekerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas kecamatan, mereka berkeliling mencari masyarakat, datang dari rumah door to door, ataupun mereka membuka balai pengobatan di balai desa yang sering masyarakat melakukan kegiatan dan aktivitas. Data yang ada di kecamatan kami bahwa ada beberapa kegiatan yang telah disupport oleh PT MIFA Bersaudara. Dalam ini terkait dengan CSR, terkait dengan peningkatan kesehatan. Di antaranya adalah di tahun sejak 2013 data yang ada sama kami sampai dengan saat ini. Di antaranya kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Merubo untuk pengobatan keliling, dan ini selalu dilakukan dan kami ketahui sampai hari ini masih dilakukan. Kemudian pemberian makanan tambahan atau PMT di lingkup ring 1 dan 2 kalau tidak salah kami. Kemudian pembentukan Kampung Siaga Aktif pada tahun 2013. Kemudian pelatihan kader kesehatan kampung yang juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Merubo. Terkait dengan kerjasama MIFA dengan kita Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan derajat kesehatan masyarakat di Aceh Barat ini, memang sejak 1 tahun ya setelah keberadaan MIFA di sini, MIFA sudah menjalin kerjasama dengan kita, terutama dalam hal membantu masyarakat di sekitar lokasi tambang, khususnya masalah kesehatannya. Di samping itu juga MIFA juga sudah berperan aktif dalam membuat Kampung Siaga Aktif ya. Kemarin itu MIFA langsung pertama mencanangkan Kampung Siaga Aktif yang berlokasi di Sumber Batu ya, daerah Sumber Batu, dan ini dampaknya juga sangat bagus sekali terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan kesehatan di di desa Siaga Aktif tersebut. Ya, kami mengharapkan di samping pemberian pelayanan kesehatan tadi, di pihak MIFA juga bekerja sama dengan Puskesmas Merubo terkait dengan pemberian makanan tambahan untuk kasus-kasus gizi, baik kasus gizi ibu hamil maupun kasus gizi bayi yang sekarang berdampak terhadap penurunan kasus angka kematian ibu sejak 2013 sampai sekarang, di mana 2016 saja dulu kita 2015 kemarin itu kita ada kalau nggak salah saya kurang lebih 96 kasus. 96 kasus. Ya. Nah, sekarang kita ada redam menjadi 54 kasus. Dengan adanya kerjasama PT MIFA ini dengan Puskesmas itu sangat membantu untuk menurunkan angka kesakitan. Kesakitan dan kematian, karena memang otomatis kan kita pantau, kita turun ke desa, walaupun sebenarnya tanpa PT MIFA pun kita memang turun ke desa, tetapi dengan adanya PT MIFA ini mempermudah dan menambah kegiatan kita untuk kita turun ke desa. Sekitar 40% kematian bayi dan balita itu memang terjadi penurunan. Kerjasama yang sudah kami jalin dengan PT MIFA sejak MIFA berdiri itu sekitar tahun 2013, mulai dengan 2014 kita sudah melaksanakan kegiatan untuk pembentukan Kampung Siaga Aktif. Jadi kita juga bekerja sama dengan dinas, itu memilih desa Bale dan Sumber Batu. Nah, selama dalam tahap pembentukan desa siaga aktif itu telah banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Di situ sudah kita lakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desanya. Setelah itu kita melakukan pelatihan kader untuk desa siaga aktif, juga ada pelatihan kader untuk kader kesehatan untuk posyandu. Beberapa tahun ini terjadi penurunan kematian bayi sebesar 40%. Setelah itu kita tidak ada kematian ibu. Sudah, alhamdulillah sudah 2 tahun ini tidak ada kematian ibu.